Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, baik sahabat-sahabat, jumpa kembali bersama saya, manusia setengah dukun dan manusia setengah kiai. Tetapi yang pasti bukan kiai setengah. Tetap di Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi kenikmatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa menyambung silaturahim walaupun lewat medsos, walaupun lewat YouTube gitu ya, tetapi ikatan batin antara saya dengan Anda itu sangat dekat gitu ya. Dan baik sahabat-sahabat, di kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam para raja. Dan kemarin kita juga sudah membahas yaitu ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam harimau. Bagi yang belum menonton video kami di sebelumnya, silahkan diklik di link di atas ini, atau yang mau menyimak dari video-video kami yang telah lalu tentang kejawen, tentang sesaji, tentang weton, ada di bawah di deskripsi gitu ya. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita melangkah ke tema kita, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa khodam itu bisa didapat dari leluhur kita yang secara turun-temurun itu beralih dari leluhur sampai kepada kita. Dan ada juga khodam itu berasal dari pusaka gitu ya, dan juga ada juga khodam itu berasal dari wirid atau amalan gitu ya, dan amalannya itu juga tidak sembarangan gitu. Nah, apa itu khodam para raja? Khodam para raja adalah khodam yang seperti namanya, khodam yang dahulunya itu melindungi oleh para raja. Jadi orang-orang jin-jin yang melindungi para raja zaman dahulu melalui tirakat dan ilmu spiritual yang sangat tinggi. Para raja ini memiliki peninggalan non-fisik seperti keilmuan dan juga fisik seperti pusaka yang menjadi tempat berlabuh para khodam pelindungnya para raja. Nah, setelah para penguasa, setelah para raja ini meninggal dunia, para khodam-khodam itu yang tanpa tuan, yang tidak memiliki tuan itu akhirnya mencari tuan-tuan dari manusia yang baru yang ingin dipertuan. Manusia itu bisa dari keturunan anak cucu atau keturunan langsung dari para raja tersebut, atau hanya manusia biasa yang memiliki energi yang sama dengan energinya para raja. Jadi manusia biasa yang memiliki energinya sama dengan para raja itu akan bisa juga diikuti oleh khodam-khodam para raja ini, seperti sifatnya yang bijaksana dan wibawa dan yang lainnya itu nanti akan diinggapi oleh khodam para raja ini. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari orang-orang yang didampingi khodam para raja ini? Karena orang-orang yang didampingi oleh khodam masing-masing itu akan memiliki ciri-ciri, akan mempunyai tanda-tanda tersendiri. Begitupun orang-orang yang diikuti, orang-orang yang didampingi oleh khodam para raja ini, mereka mempunyai ciri-ciri yang khusus yang memperlihatkan bahwa orang itu dilindungi, diikuti, didampingi oleh khodam para raja. Yang pertama adalah daya tarik pengasihan. Orang dengan khodam para raja ini biasanya memiliki pesona dan karisma tersendiri. Secara otomatis dia dapat menarik sukma dan hati orang-orang di sekitarnya. Bahkan tanpa memiliki tujuan untuk menarik perhatian orang,
orang ini akan menjadi pusat perhatian di setiap berada di tengah kerumunan. Jadi orang ini walaupun tidak punya niat untuk menarik perhatian, tetapi ketika berada di tengah kerumunan, di tengah keramaian, maka orang tersebut dengan khodam raja, orang itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, apakah di sekitar Anda, apakah di sekitar panjenengan ada orang yang memiliki tanda-tanda tersebut? Orang itu akan menjadi pusat perhatian jika di tengah kerumunan. Yang kedua, orang itu dengan khodam raja ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai jiwa yang mengayomi. Tidak hanya bertanggung jawab akan kehidupan dirinya sendiri, orang ini juga merasa memiliki tugas untuk membantu kelangsungan hidup para kerabat dan juga sahabatnya, dan juga orang-orang yang berhubungan dengannya, entah itu relasi ataupun kawan, sahabat dan yang lain. Dan dia itu memiliki tugas, merasa memiliki tugas untuk membantu kelangsungan hidup dari para orang-orang di sekelilingnya. Sama seperti layaknya seorang raja yang menjadi kepala di sebuah kerajaan, di sebuah keraton. Mereka memiliki kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang menguntungkan bagi kelompoknya sendiri, bagi orang-orang di sekitarnya sendiri, bagi anak buah murid sendiri. Khodam yang tidak secara langsung menjadi saksi pemerintahan tuan raja sebelumnya, tuan dari khodam ini sebelumnya, itu bisa mempengaruhi dan menurunkan sifat-sifat kebajikan di dalam tubuh tuan barunya. Jadi semua itu yang terjadi pada orang tersebut itu karena pengaruh dari khodam. Khodam yang dulu mendampingi para raja ini akan menyalurkan energi-energi dari raja yang dulu itu kepada orang tersebut, tuan manusia yang baru tersebut. Jadi orang tersebut bisa mengayomi di dalam sekelilingnya. Dan itu banyak di kalangan kita, banyak di antara kita. Tetapi kita sendiri yang tidak mau tahu dan tidak sadar kalau di sekeliling kita banyak orang-orang yang diikuti oleh khodam para raja tersebut. Jadi ayo kita belajar mengetahui, oh teman kita seperti ini sifatnya, oh teman kita seperti ini sifatnya, ini jangan-jangan didampingi oleh khodam ini, jangan-jangan didampingi oleh khodam ini. Kita harus tahu, jangan sampai kita nggak mau tahu, masa bodoh, ya terus piye, iya kan? Yang selanjutnya, orang-orang yang didampingi khodam para raja ini memiliki ciri-ciri yaitu penuh dengan kewibawaan. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa orang-orang yang didampingi khodam para raja ini pasti berwibawa. Karena apa? Mereka terbawa oleh khodam-khodam yang dahulu mendampingi para raja, dan otomatis raja yang dulu itu berwibawa. Maka khodam itu akan tetap melekat di dalam tubuhnya si khodam ini, yaitu seperti tubuhnya raja yang dahulu. Jadi bisa diturunkan energinya kepada tuan yang baru. Nah, salah satu daya tarik dari pengasihan orang ini juga berasal dari aura wibawa orang tersebut. Pemikirannya yang dilontarkan dengan sikap yang tegas membuat mereka cenderung disegani oleh orang di sekelilingnya dan memiliki pengaruh cara berpikir dan tindakan orang lain. Jadi orang lain yang di sekelilingnya itu pikirannya dan juga tindakannya itu juga akan berubah dengan sendirinya, dengan secara tidak langsung. Dan orang-orang yang semula akan mencelakai orang-orang yang mempunyai khodam raja ini akan secara otomatis menundukkan dirinya akibat rasa takut yang datang dengan sendirinya. Entah itu dari mana, tiba-tiba orang tersebut yang mempunyai niat untuk mencelakakan orang yang berkhodam raja itu tiba-tiba takut gitu loh.
nggak tahu dari mana. Jadi sama sahabat-sahabat, teman-teman, jika panjenenganku ada orang yang tidak disukai, jangan mempunyai sifat yang ingin balas dendam atau ingin menyakiti, karena kita tidak tahu orang-orang tersebut memiliki khodam atau tidak. Dan hilangkan sifat benci kita terhadap orang lain itu karena tidak bisa menyelesaikan masalah, dan itu akan membuat diri kita sendiri yang tersiksa, kan gitu. Jadi mulai sekarang jika kita membenci dengan orang lain, kita buang, kita hilangkan, kita ganti dengan kesenangan terhadap orang lain, gitu ya. Ya, kita belajar dari sini dulu, kita berpikirnya dari sini dulu. Oh, jangan-jangan orang itu memiliki khodam, jangan-jangan orang ini memiliki pegangan. Kita belajar dari situ, tahap demi tahap. Karena kita sebagai manusia tidak bisa membuang rasa benci. Tapi kalau kita mempunyai niat, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Jadi yang mempunyai rasa dengki, mempunyai rasa hasut di dalam tubuh, kita hilangkan. Karena seperti ini kita tidak tahu orang yang kita benci itu memiliki khodam. Nanti kita sendiri yang akan tersiksa, kan gitu. Itu ibaratnya. Nah, lalu yang terakhir, orang-orang yang memiliki khodam para raja ini itu memiliki ciri orang itu bersikap tenang dan juga periang. Di dalam situasi yang genting, orang ini tidak akan kehilangan fokus dalam menyusun strategi di setiap permasalahan. Jadi orang ini itu selalu fokus ya. Tidak akan kehilangan kefokusannya dalam mencari solusi atau jalan keluar di setiap permasalahan. Dan mereka juga tampak selalu tenang ketika mereka sudah menetapkan suatu keputusan yang dipilihnya sendiri. Dalam konteks informal, mereka selalu terlihat sebagai pribadi yang periang dan tanpa masalah. Jadi di setiap kesempatan mereka itu selalu kelihatan bahagia, selalu tersenyum, selalu riang, pokoknya selalu bahagia gitu, selalu senyum, kayak orang di masalah gitu ya. Dan segala kekhawatiran akibat beban tanggung jawab yang begitu besar di dalam dirinya itu selalu disembunyikan. Walaupun ada masalah seberat apapun, walaupun orang ini baru tertekan, itu selalu disembunyikan dalam dirinya dan tidak akan dikeluarkan di depan orang banyak. Orang ini selalu menampilkan versi terbaik dirinya di depan umum. Jadi orang ini itu selalu ibaratnya itu ingin pokoknya baik. Jadi kejelekannya tidak akan dikeluarkan. Walaupun itu ada masalah, walaupun itu ada ibaratnya yang membebani pikirannya, tetapi dia itu di dalam kelompoknya, di dalam kerumunan, orang ini selalu kelihatan bahagia karena dia bisa menjaga, bisa menyembunyikan permasalahannya dan juga tanggung jawabnya tersebut. Nah, apakah semua ciri-ciri yang saya sudah sebutkan itu ada pada diri panjenengan ataupun juga ada pada orang-orang di sekitar panjenengan semua? Mari kita ketahui, kita teliti, kita ketahui yang sebenarnya. Jangan kita tidak mau tahu gitu loh ya. Dan sahabat-sahabat, mungkin hanya sampai di sini dulu di kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya dengan tema yang baru berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan juga bagi yang belum like, komen, silahkan di komen yang bagus-bagus, di komen yang positif gitu ya. Dan semoga diskusi ataupun kita belajar bersama ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan apabila ada kebenaran dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.
rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.